Halo, perkenalkan namaku Medilin Suari Buru Bukit. Saya adalah mahasiswa Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana. Saat ini saya akan melaksanakan praktikum tentang pertumbuhan dan reproduksi ikan tongkol. Yuk, langsung aja. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah ikan tongkol, penggaris, gunting, dan pisau. Pertama-tama kita ukur panjang total dari ujung mulut hingga ujung ekor. Adapun hasil yang diperoleh adalah 24 cm. Kedua, kita ukur fond length dari ujung mulut hingga bagian tengah ekor. Adapun hasil yang diperoleh adalah 22,4 cm. Ketiga, kita ukur panjang length dari ujung mulut sampai pangkal ekor. Adapun hasil yang diperoleh adalah 21,1 cm. Pertama-tama kita membelah perut ikan tongkol terlebih dahulu. Dilakukan secara perlahan agar tidak melukai atau merusak gonad ikan tersebut. Setelah berhasil membelah perut ikan tersebut, gonadnya diambil dari dalam tubuh ikan dengan hati-hati agar tidak merusak gonad pada ikan. Gonad pada ikan tongkol dalam praktikum ini adalah betina. Dan dalam tahapan TKG2, ciri-ciri panjang gonad kurang dari 10 cm dan warna masih kemerahan. Sekian untuk praktikum kali ini, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Untuk praktikum TKG ikan, yang pertama alat yang digunakan adalah gunting, timbangan, alat tulis, dan bahan yang digunakan adalah ikan tongkol. Pertama-tama kita akan menimbang ikan. Berat ikan adalah 6,8 gram. Selanjutnya kita akan mengukur panjang ikan. Untuk panjang ikan yang diukur adalah total length dari ujung ekor sampai ujung kepala, 26,5 cm.
Yang kedua, kita akan mengukur FL atau fork length, di mana dari ujung mulut sampai lekukan ikan, ekor ikan, 25 cm. Yang ketiga, kita mengukur standar length dari ujung mulut sampai pangkal ekor, 22 cm. Selanjutnya, setelah mengukur ikan, kita akan membedah ikan. Membedah ikan dari anus sampai ujung sini. Untuk TKG ikan tongkol yang didapat adalah TKG 2 jantan, warna putih susu dan bentuknya terlihat lebih jelas dari TKG pertama. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Putu Renovaldo Balinska dengan NIM 171352108. Di sini saya akan mempraktikkan tentang praktikum stok. Jadi saya akan membedah untuk melihat TKG dari ikan tersebut. Jadi jenis ikan yang saya gunakan ini adalah ikan gembung atau dengan nama latin Restilinger brachyssoma. Alat yang akan saya gunakan itu penggaris, pisau besar, pisau kecil, kemudian ada gunting, kertas putih sebagai alas, kemudian ada talenan. Dan di sini tanpa basa-basi langsung kita bedah ikannya dari bagian anus sampai operculum. Jadi di sini kita membedah ikannya harus secara berhati-hati agar tidak gonatnya itu tergores atau pecah.
Jadi kita harus pisahin jaringan yang ada di tengah gonat tersebut agar bisa mudah dilihat. Jadi di sini bisa dilihat jenis gonatnya itu adalah. Baik, dalam di sini izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Kada Alafta Suar Juniarta dengan NIM 17 12 50 10 35. Di sesi baik kali ini saya akan mempraktikum tentang tingkat penanggulangan ikan pada ikan tongkol. Lokasi diambil dari ikan tongkol ini didapatkan di perairan Kusamba Pilunggung. Oke, mari kita bahas tentang deskripsi dan klasifikasi dan lain-lain dari ikan tongkol ini. Ikan tongkol dengan nama Latin Euthinus affinis termasuk dalam famili Scrombidae, terdapat di seluruh perairan hangat Indo-Pasifik Barat dan termasuk laut kepulauan Nusantara kita ini. Ciri-ciri ikan tongkol Euthinus affinis: badan berukuran sedang, memanyam seperti torpedo, mempunyai dua sirip punggung yang dipisahkan oleh celah sempit. Sirip punggung pertama diikuti oleh celah sempit, sirip punggung kedua diikuti oleh 8-10 sirip tambahan, tidak memiliki gilmu renang. Warna tubuh bagian punggung luar terdapat tanda garis-garis piring terpecah dan tersusun rapi. Collecte dan Neon 1983. Oke, setelah kita tahu tentang ciri-ciri dari ikan tongkol, mari kita membahas tentang klasifikasi ikan tongkol tersebut. Ini saya tidak akan menerangkan secara rinci tentang klasifikasinya. Intinya adalah filum dari ikan tongkol ini Animalia, kelasnya Pisces, dan spesiesnya Euthinus affinis. Common name-nya adalah Eastern Little Tuna dan nama lokalnya ikan tongkol. Saya ini 1986. Oke. Habitat dan penyebar ikan tongkol. Ikan tongkol ditemukan pada kedalaman lebih dari 100 meter. Habitatnya di daerah karang dan area dasar berbatu-batuan dengan kedalaman minimal 100 meter. Daerah penyebaran ikan tongkol sangat luas, bahkan hampir di seluruh daerah pantai dan laut lepas pantai Indonesia serta perairan Indo-Pasifik. Umumnya ikan tongkol dapat hidup di lapisan permukaan pada daerah pantai dan lepas pantai berkadar garam rendah bersuhu bersekitar antara 26 sampai 28 Celcius. Murnianti 2004. Selanjutnya saya akan bahas tentang pengukuran morfometrik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengukuran morfometrik dari ikan tongkol kali ini. Pertama-tama yang perlu dilakukan adalah mengukur dari TL atau panjang total, atau bisa juga dikenal dengan total length. Biasanya diukur dari bagian mulut paling anterior sampai bagian sirip ekor paling posterior. Pada pengamatan kali ini, saya mendapatkan data bersekitar adalah 32 cm. Dan selanjutnya ada SL atau juga bisa dikenal dengan panjang baku, atau juga bisa dikenal juga standar length, yang diukur dari bagian mulut paling eksterior sampai pangkal batang ekor, yang pada pengamatan kali ini saya dapatkan bersekitar antara 28 cm. Yang selanjutnya ada FL atau panjang sampai lekuk ekor, juga bisa dikenal dengan fork length,
diukur dari bagian paling anterior sampai lakukan sirip ekor. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan data berkisar antara 32 cm. Dan berikutnya ada HL atau panjang kepala yang biasanya diukur dari mulai bagian terdepan moncong atau bibir ikan hingga bagian terbelakang operculum atau membran operculum. Berikutnya ada tinggi badan, selanjutnya ada HL atau panjang kepala yang biasanya diukur mulai dari bagian terdepan moncong atau bibir sampai bagian terbelakang operculum atau membran operculum. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan data berkisar 8,5 cm. Dan selanjutnya ada tinggi badan atau bisa dikenal juga BD yang diukur secara vertikal mulai dari bagian pangkal jari-jari pertama sirip punggung hingga pangkal jari-jari pertama sirip perut. Di kesempatan kali ini saya dapatkan datanya berkisar antara 6,5 cm. Dan yang terakhir pada praktikum ini saya dapatkan data tentang tinggi kepala ikan yang berkisar 3,5 cm. Selanjutnya kita akan membahas tentang gonad dari ikan tongkol ini. Tingkat kematangan gonad dapat dilihat dari warna, bentuk, dan ukuran. Dari beberapa referensi jurnal yang telah saya baca, gonad yang diambil dari ikan tongkol ini masuk ke dalam kategori TKG 2. Bisa dilihat pada gambar berikut ini, itu merupakan tingkat gonad kategori 2. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam mengucap nama ataupun kata, saya mohon maaf dan saya undur diri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nimadia Suardani, NIM 17135211037. Di sini saya menggunakan ikan kembung dengan nama Latin Rastelinger sp, di mana ikan ini didapat di pasar tradisional daerah Tolai. Ciri-ciri morfologi dari ikan kembung yaitu memiliki bentuk badan seperti torpedo panjang, kepala lebih tinggi dari tinggi kepala, terdapat selaput lemak pada mata, ekor berbentuk forked, sirip punggung berwarna abu-abu kekuningan. Selanjutnya, kita akan mengukur ikan kembung, di mana alat yang digunakan yaitu pengaris. Yang pertama yaitu TL, di mana TL diukur dari anterior mulut sampai dengan ujung ekor. Kedua, FL, dari anterior mulut sampai dengan pangkal ekor. Ketiga, SL, dari anterior mulut sampai dengan lekukan ekor. Selanjutnya, ikan ditimbang terlebih dahulu. Di sini kita akan lanjutkan pembedahan dari ikan kembung, di mana pembedahan akan dimulai dari anus sampai dengan sirip dada.
Untuk gonat ikan kembung ini merupakan ikan kembung betina dengan TK. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Hana Santika Tinamunan dengan NIM 17135210045, mahasiswa jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana. Di video ini adalah praktikum dinamika populasi ikan yang akan menunjukkan yaitu pertama, pengukuran pertumbuhan, dan yang kedua, tingkat kematangan gonat dari ikan tongkol. Untuk itu, mari kita lihat videonya. Yang pertama yaitu pengukuran pertumbuhan. Ikan yang digunakan adalah ikan tongkol atau yang sering disebut dengan Etinus affinis, di mana untuk mengetahui pertumbuhan ikan kita perlu mengukur yang pertama total length dari ujung mulut hingga ujung ekor memiliki nilai total length sekitar 40,5 cm. Yang kedua yaitu fork length dari ujung mulut hingga bagian tengah ekor memiliki nilai fork length sekitar 38 cm. Dan yang ketiga yaitu standard length dari ujung mulut hingga pangkal ekor memiliki nilai standard length sekitar 35,8 cm. Itulah salah satu cara untuk mengetahui pertumbuhan ikan. Yang kedua, yaitu tingkat kematangan gonat dari ikan tongkol. Selanjutnya, dilakukan pembedahan terhadap ikan tongkol, di mana yang menggunakan alat seadanya. Pembedahan ikan tongkol dilakukan untuk mencari gonat ikan tongkol. Dalam menggunting perut ikan harus dilakukan secara perlahan agar tidak merusak bagian gonat. Tingkat kematangan gonat ikan tongkol dapat ditentukan secara morfologis yang didasarkan pada bentuknya, warna, dan ukuran. Dapat dilihat, gonat ini jenis betina, memiliki panjang 8 cm dan tergolong dalam TKG 1, di mana ovaris seperti benang, panjang sampai ke depan rongga tubuh, serta permukaan licin dan memiliki warna gonat merah. Terima kasih telah menonton video ini. Cukup sekian video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya Brun Baginta dengan NIM 1713105256 akan mempraktikkan praktikum tentang tingkat kematangan gonat ikan. Alat yang saya pakai penggaris, gunting, pisau besar dan pisau kecil. Terbalik. Dan bahan, kemudian ada kertas putih dan ada talenan. Dan ikan yang saya pakai merupakan ikan kembung betina atau Rastringer brachyoma. Nah, pertama saya akan membedaikan untuk mengambil gonatnya dengan dari bagian anus.
Di sini merupakan bagian dalam dari ikan kembung, dan kita hanya akan mengambil gonad untuk melihat tingkat kematangan gonad dari ikan ini. Ini merupakan donat ikan kembung. Agar dapat melihat lebih baik, maka selaput-selaput seperti ini dapat kita sisihkan lebih dulu. Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Weni Aberti Manurung dengan NIM 1713521062. Nah, di video kali ini saya akan membuat cara pembedahan ikan dan juga cara penentuan TKG ikan atau tingkat kematangan gonad. Nah, untuk itu langsung aja kita lihat videonya bagaimana cara kita membedah ikan dan juga menentukan TKG ikan. Perkenalkan, nama saya Weni Aberti Manurung, NIM 1713521062. Di sini saya akan mencari tingkat kematangan gonad dari ikan selar kuning dan juga jenis gonadnya. Di sini saya menggunakan ikan selar kuning, yang dimana ikan selar kuning ini atau disebut dengan Celaroides leptolepis merupakan jenis ikan laut yang menyebar di wilayah pesisir dan laut dangkal di kawasan perairan Indo-Pasifik Barat. Adapun klasifikasi dari ikan selar kuning ini atau Celaroides leptolepis ini yaitu kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Actinopteria, ordonya Perciformes, familinya Charangidae, genusnya Celaroides, dan spesiesnya Celaroides leptolepis. Sebelum lanjut ke cara pembedahannya, saya akan menjelaskan tentang morfologi ikan selar kuning ini, di mana bentuk tubuh ikan selar kuning ini yaitu agak memanjang dan pipih tegak atau disebut dengan fusiform. Kemudian bentuk mulutnya yaitu disebut dengan subterminal. Dia mempunyai sisik yang tipis. Secara tidak kasat mata bisa kita lihat bahwa sisiknya tipis, atau bisa disebut jenisnya itu yaitu sikloid. Dan sisi tubuh bagian atas berwarna kebiruan dan berwarna kuning atau bergaris kuning sampai ke pangkal ekor. Kemudian bagian punggung ikan berwarna biru dan terdapat garis kuning tadi ini, dan dia bolak-balik gini. Kemudian ikan selar ini merupakan ikan pelagis kecil yang pemakan plankton yang hidupnya juga bergerombolan.
Baik, sebelum kita melakukan bedah, terlebih dahulu kita siapkan alat dan bahannya. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam pembedahan ikan ini, yaitu yang pertama adalah nampan, di mana nampan ini sebagai wadah untuk tempat kita membedah ikan tersebut. Kemudian kita memakai gunting. Kita memakai gunting untuk alat pembedahan juga, dan juga kita memakai pisau untuk membedah ikannya. Kemudian kita juga memakai penggaris, yang dimana penggaris ini kita gunakan untuk mengukur panjang dari ikan tersebut. Kemudian kita juga memakai yang namanya timbangan, yang dimana timbangan ini kita gunakan untuk mengukur berat dari ikan tersebut. Oke, dan kita memakai bahannya yaitu ikan selar kuning atau Celaroides leptolepis. Baik, sekarang saya akan membedah ikan selar kuning ini. Kita membedahnya dari sini. Ini dia, ini bonatnya. Nah, bisa kita lihat bahwasanya ikan ini memiliki jenis kelamin betina, dan tingkat kematangan gonat pada ikan ini bisa kita lihat juga pada sel telurnya, yang dimana tingkat kematangan gonatnya termasuk ke golongan 4. Kenapa termasuk ke dalam golongan 4? Karena memiliki ciri-ciri ovarinya makin besar, telurnya berwarna kuning, mudah dipisahkan, dan juga butir minyak tak tampak, dan juga mengisi 1-2 rongga tubuh dan juga usus terdesak. Oke, kita akan menentukan tingkat kematangan gonat dari ikan selar kuning ini. Sekian dari video kali ini, semoga teman-teman semua bisa mendapat informasi dan juga mendapat ilmu tentang bagaimana cara pembedahan ikan dan juga cara penentuan TKG ikan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama lengkap saya Athanasius Jenarut dengan NIM 17135211066. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum stok dengan melakukan 2 perlakuan, yaitu yang pertama, melakukan pengukuran terhadap ikan tongkol dengan nama ilmiah Auxis tajard, dan berikutnya melihat
tingkat kematangan gonad dari ikan tersebut. Berikut merupakan alat-alat yang saya gunakan dalam praktikum ini. Yang pertama mistar, gunting, dan pisau. Ada pengukuran, kita hanya menggunakan satu alat yaitu mistar. Yang berikutnya saya akan mulai pengukuran dengan pengukuran pertama, yaitu pengukuran standar length. Standar length dari ikan ini yaitu 22,5 cm. Berikutnya dilanjutkan dengan pengukuran fork length yaitu 25 cm. Dilanjutkan dengan pengukuran total length yaitu 27 cm. Berikutnya disiapkan alat tambahan seperti gunting dan pisau untuk membedah ikannya guna melihat tingkat kematangan gonad dari ikan tersebut. Awalnya kita menggunakan gunting untuk membuka perut dari ikan tersebut. Sambil saya membedah ikan ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang klasifikasi dari ikan ini. Yang pertama, kingdom. Kingdom dari ikan ini yaitu Animalia, filum Chordata, ordo Percomorphi, subordo Scrombidea, famili Scrombidae, genus Auxis, spesies Auxis hazard, nama lokal ikan tongkol, nama umum frigate mackerel. Ciri-ciri morfologi dari ikan ini memiliki bentuk tubuh fusiform, bentuk kepala meruncing, mulut lebar dengan gigi yang kuat pada kedua rahangnya, tipe mulut terminal, tipe sisi ktenoid, mempunyai sirip lengkap, warna daerah punggung biru tua, kepala agak hitam, terdapat belang-belang hitam pada daerah punggung yang tidak bersisik di atas garis sisi, perut berwarna putih, di mana warna bagian dorsal gelap dan bagian ventral terang dinamakan counter shading sebagai salah satu upaya penyamaran. Ikan ini hidup pada daerah pelagis, oceanodromus, dan laut dalam dengan iklim tropis yang bersuhu kurang lebih 27-28 derajat Celcius dengan memakan ikan-ikan kecil, cumi-cumi, krustasea planktonik. Ikan ini banyak tersebar di Atlantik, Indian, dan Pasifik. Ketika isi perut dari ikan sudah keluar, tahap selanjutnya yaitu memisahkan gonad serta lambung ikan guna melihat lebih jelas ciri-ciri serta tingkat kematangan gonad dari ikan yang kita bedah. Jika dilihat secara morfologis, ikan ini merupakan ikan dengan kelamin jantan serta tingkat kematangan gonad 2 dikarenakan ukuran testes lebih besar pewarnaannya seperti susu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian praktikum yang telah saya lakukan.